Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pertama, saya akan mulai dengan sanggahan bahwa tim proposisi bidang pemerintah berkata bahwa ini akan mengurangi kemunculan kandidat yang tidak relevan dan tidak memiliki kapasitas yang cukup. Namun sisi mereka juga bilang ini bisa dapat membangun kepercayaan ulang masyarakat. Dan ketiga, mereka juga bilang masyarakat akan kurangnya check and balance. Tapi oposisi menjawab, satu, dalam demokrasi siapapun warga negara punya hak untuk dipilih, bukan cuma yang bisa lulus ujian. Dan banyak tokoh hebat itu bukan karena mereka begitu akademis, tapi mereka mengerti rasanya hidup di tengah masyarakat, punya empati sosial atau kepekaan sosial yang tinggi, di mana ujian tidak ada parameter khusus untuk menilai itu. Namun kedua, tes kompetisi politik itu gampang disulap jadi alat politis, karena siapa yang bikin tesnya, siapa yang menilai itu, dan siapa yang bisa menjamin hasilnya itu objektif ataupun netral. Kalaupun tes ini diwajibkan, ada resiko besar tes ini disalahgunakan dan bisa jadi alat buat mencegah lawanan politik yang dianggap berbahaya di status quo. Bayangin kalau pemerintah yang berkuasa punya wewenang menentukan siapa yang lain jadi pesaingnya, demokrasi juga bisa lumpuh dari dalam karena sesuai dengan prinsipnya lagi. Ketiga, lulus tes bukan jaminan jadi pemimpin yang baik. Orang bisa hafal sistem pemerintahan tapi tetap korupsi, bisa ngerti teori-teori tapi tetap arogan sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena yang dapatnya adalah karakter, integritas, empati, dan kepekaan sosial. Itu semua nggak bisa diuji di atas kertas. Kadang justru orang-orang yang nggak punya gelar tinggi, justru mereka tahu gimana cara ngelola daerah ya, karena mereka mau hidup bareng masyarakat, mereka mau melokal. Karena keempat, rakyat itu udah cukup pintar untuk menilai. Kita sering salah kaprah mengira rakyat itu mudah ditipu dan bodoh. Tapi lihat sekarang banyak masyarakat yang sudah melek politik. Jejak digital juga nggak akan pernah hilang, karena pemilu adalah proses seleksi alami. Kalaupun ada calon yang mungkin nggak relevan atau kurang kompeten, biar rakyat punya hak untuk menolak mereka lewat pemilihan suara yang mereka akan lakukan, bukan? Karena tugas sebagai negara adalah menyediakan edukasi politik ke publik, bukan malah menyaring siapa saja yang boleh menjadi pilihan mereka masuk ke dalam setup dari sisi kita. Ini adalah mosi proposal di mana kita harus kita tidak mendebatkan apakah tes ini baik atau buruk, tapi kenapa kita sebagai tim oposisi kita harus menolak kebijakan pemerintah untuk mewajibkan tes ini. Namun tim oposisi dapat menang ketika membuktikan mengapa dengan menolak kandidat politik untuk lulus tes agar bisa mencalonkan diri ini terjustifikasi, dan mengapa dengan menolak kebijakan ini akan membawa dampak yang lebih baik untuk status quo. Stans kami adalah untuk menolak kebijakan untuk mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi agar dapat mencalonkan diri dengan tujuan untuk menjaga sistem demokrasi yang berpusat pada rakyat, mencegah adanya kecurangan, dan ketiga menunjukkan bahwa tes pun tidak bisa menjamin kepemimpinan yang baik dan berintegritas tinggi. Tapi dilihat urgensinya, di mana setiap orang dapat kursi kepemimpinan harus mengerjakan soal tentang sistem politik, ekonomi, sosiologi yang terjaga bagus agar mereka mendapat calon pemimpin yang berintelektual dan kompeten. Tapi juga masih tidak cukup untuk menjamin kinerjanya, bukan? Karena karakteristik status quo sekarang, di mana sistem demokrasi belum sempurna, tapi demokrasi sendiri adalah keterbukaan akses untuk semua warga negara siapapun dari latar belakang apapun. Mereka punya hak untuk ikut bersaing dan dipilih. Namun lawan berkata maka tidak ada kontrol output, tapi sadar ini bukan soal siapa yang paling jago soal politik saja, tapi siapa yang bisa mewakili suara rakyat. Lihat masyarakat di negara termasuk Indonesia, rakyat semakin melek politik. Mereka dapat pertukaran informasi di sosial media yang jadi konsumsi sehari-hari. Rakyat dapat melihat rekam jejak visi misi kandidat, dan digital dia akan hilang, tidak rawan bias atau manipulasi seperti tes kompetensi. Karena tidak ada transparansi yang jelas juga siapa yang membuat soal ujian, sistem penilaian, dan di mana hal ini justru membuat ruang untuk manipulasi dan sebagainya, apalagi di negara yang sistem institusinya belum sepenuhnya netral. Lalu apa outputnya? Justru kepercayaan akan semakin runtuh di dunia proposisi. Ketika melakukan kebijakan ini, dalam artinya pun mungkin banyak orang memang tidak jago dalam teori tes, tapi punya rasa kepekaan yang besar akan kebutuhan masyarakat. Karena sejatinya rakyat tidak butuh pemimpin yang jago semua teori, tapi hanya pemanis luar saja, karena mereka tidak punya sifat dan etika yang baik. Ujung-ujungnya akan rakus dan sangat likely untuk korupsi. Lalu apa prinsipalnya? Lanjutannya, karena tes itu nggak bisa ngukur yang hal paling penting, yaitu empati, niat baik, dan integritas. Kalau pemimpin cukup dinilai juga dari skor tes, mungkin semua lulusan terbaik juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Tapi kenyataannya nggak gitu kan, karena tes itu bisa ngukur pengetahuan tapi nggak bisa mengukur niat dan integritas dari calon-calon tersebut. Nggak bakal bisa menilai siapa yang bakal korup, siapa yang bakal benar mau turun ke masyarakat, atau siapa yang benar peduli sama nasib-nasib orang miskin atau kaum termarginal. Dengan nolak mosi ini, kita ingat semua orang bahwa pemimpin itu nggak harus sempurna di atas kertas, tapi harus ada hadir dan kerja nyata yang dibuat untuk rakyat. Karena liga demokrasi itu harusnya terbuka untuk semua, bukan cuma yang lulus tes. Karena kalau kita bilang cuma orang-orang yang lulus ujian yang boleh maju, kita lagi mengubah makna demokrasi. Karena kok demokrasi bukan kompetisi ranking tertinggi, tapi ruang terbuka buat siapapun yang mau dipercaya masyarakat. Karena negara itu nggak boleh punya hak eksklusif buat tentuin siapa yang layak. Karena tes ini bisa jadi alat buat tutup jalan orang-orang yang nggak
disukai penguasa ataupun lawan politik yang dianggap mengganggu stabilitas. Dan kalau tes ini diberlakukan, kita ngasih kekuasaan gitu buat suatu lembaga buat jadi gerbang penyaring, padahal seharusnya yang menyaring itu adalah rakyat lewat suara mereka sendiri. Lalu pendidikan dan akses itu juga masih belum merata, negara juga masih belum semua orang punya kesempatan pendidikan politik yang layak. Jadi kalau kita bikin syarat tes, yang kena dampaknya justru rakyat kecil duluan, karena tes kompetisi jadi alat penyaringan yang bersifat elit dan bias kelas sosial, karena yang dari kelompok marginal mereka gak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Jadi ini bukan soal yang kompeten atau tidak, tapi juga soal siapa yang diberi akses untuk maju. Lalu komparatif dengan dunia proposisi, orang-orang yang nilainya rendah atau entah karena latar belakang pendidikannya kurang dan cara berpikirnya beda dengan sistem yang diuji, nggak bisa punya kesempatan untuk berpilih. Mereka hanya menyaring berdasarkan standar yang sempit. Namun di dunia oposisi, kita fokus pada edukasi politik untuk memilih, membangun sistem pengawasan dan transparansi kerja pejabat, dan bukan ruang diskusi untuk publik dan partisipasi warga dari jejak digital. Dampaknya apa? Pemilu tetap inklusif dan rakyat diajak berpikir kritis untuk turut membangun kualitas politik dari bawah. Lalu apa praktikalnya? Pertama, yaitu menjaga politik tetap terbuka dan inklusif lebih baik untuk demokrasi jangka panjang. Dengan awal kebijakan ini, kita siap menjaga semua orang siapapun dari manapun tetap punya hak untuk ikut bersaing secara setara. Bayangin kalau tes itu jadi syarat, tokoh tes masyarakat yang kerja dari bawah bantu komunitas bertahun-tahun bisa karena gugur karena mereka nggak terbiasa untuk ujian dan mendapat soal-soal kayak gitu karena mereka mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan yang sama. Lalu ketiga, dengan menolak tes, yaitu mengakui rakyat tuh bisa belajar, bukan jaga bodoh terus. Kalau kita percaya bahwa rakyat bisa belajar dan berkembang, kita nggak perlu nyari kandidat buat mereka, tapi bantu mereka jadi pemilih yang cerdas. Banyak pendukung mau bilang, tapi rakyat gampang ditipu kampanye dan lain-lainnya. Tapi dengan menolak kebijakan ini, kita nggak memperlakukan rakyat sebagai objek yang harus selalu dilindungi, tapi sebagai subjek demokrasi yang bisa ditingkatkan kapasitasnya dalam jangka panjang. Itu lebih powerful dan lebih sustainable buat demokrasi. Kesimpulan apa? Menolak kebijakan ini bukan berarti kita puas dengan kondisi sekarang, tapi karena kita sadar kebijakan ini hanya memperbaiki permukaan, tapi berpotensi menutup ruang partisipasi dan menimbulkan ketimpangan baru dan menyesatkan arah solusi. Dengan bertahan status quo dan menolak mosi ini, kita tetap bisa menjaga demokrasi tetap terbuka dan setara. Kita bisa dorong perubahan lewat edukasi politik, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dan yang paling penting, kita bisa bangun sistem politik yang memperbaiki akar masalah. Maka dari itu saya bangga menjadi oposisi.